Telepon. Ini kan kasihan. Bapak Jokowi bilang toleransi harus ditegakkan. Umat Kristen bangun gereja dipersekusi. Orang buka rumah makan khas Batak non halal juga dipersekusi. Maunya apa sih, Drun? Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, saya nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini semakin sering aja kayaknya ya muncul berita-berita intoleransi terhadap umat minoritas di Indonesia. Padahal tahun 2022 ini baru berjalan 5 bulan loh teman-teman, tapi kita sudah mendengar beberapa berita tentang intoleransi. Yang pertama itu ya, kalau nggak salah di bulan Februari kita mendengar ada berita GBDI Siloam Bangun yang ada di Simalungun itu dilarang. Lalu lanjut lagi, habis itu ada HKBP Rancaekek yang di Jawa Barat, itu juga dianggap ilegal, dipersekusi, lalu kemudian disegel. Lalu yang terbaru bulan puasa kemarin, ada rumah makan non halal di Banjarmasin, juga dipaksa tutup karena terkait dengan Perda. Nah sekarang teman-teman lagi-lagi ada berita intoleransi nih, yaitu ada sebuah rumah makan khas Batak, yaitu tepatnya di Rampaserge di Sumatera Utara ya teman-teman. Ini juga diminta tutup oleh camat setempat. Kacau nggak sih? Tak banyak media yang meliput hal ini teman-teman. Saya juga menemukan berita ini lewat akun TikTok atas nama Fitra Kang Manru. Oke. Langsung aja ya kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada tulisan ya, jadi narasinya bahwa telah terjadi persekusi yang mana rumah makan khas Batak ditutup oleh camat Rampaserge. Jadi narasinya terjadi persekusi, rumah makan khas Batak ditutup oleh camat Rampaserge teman-teman. Nah sekarang coba kita lihat dulu ya seperti apa videonya. Telepon. Ini kan kasihan. Bapak Jokowi bilang toleransi harus ditegakkan. Jangan kayak gitu. Kalau kami sampaikan sama usaha itu bikin ribut kami. Oke, atau kami cek satu-satu. Kalau tidak ada izin tutup. Makanya kami sampaikan di orang kita makan bukan kami. Dengar semua. Kita fokus sama poin-poin yang telah disepakati sama pemerintah tadi. Dengan ini menutup warung Ramses karena tidak memiliki izin. Oke ya? Semua tadi masukkan ke media. Oke, siap. Oke, saya yakin dia percaya. Saya hargai. Bahkan tadi Kapolres yang saya sini mau bubarkan. Udah saya bubarkan, tapi kayak gitu pusatnya. Tetapi kita hargai yang untuk sholat, jangan ada suara. Ya, di sini. Jangan ada yang duduk semua duduk, jangan ada yang ribut. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan tadi videonya, di situ kita bisa melihat telah terjadi semacam perdebatan yang kalau kita perhatikan di situ ada seorang bapak yang mungkin merupakan bagian dari orang-orang kecamatan kali ya. Lalu ada beberapa orang polisi dan ormas PBB ya. Jadi ormas PBB ini ormas Batak teman-teman, yaitu Pemuda Batak Bersatu. Jadi di sini PBB atau Pemuda Batak Bersatu ini mereka meminta keadilan dan membela rumah makan khas Batak yang sedang dipersekusi ini teman-teman. Mungkin banyak di antara teman-teman yang bertanya-tanya ya, kenapa kok sampai rumah makan harus dipersekusi seperti itu? Apa salahnya kan? Bukankah setiap warga Indonesia itu diberikan kebebasan untuk mencari nafkah lewat berdagang? Tapi kenapa harus sampai dipersekusi seperti ini? Ya, walaupun beritanya tidak detail dan spesifik ya teman-teman, tapi saya punya opini ya, yang pastinya saya pikir ini berhubungan karena yang namanya rumah makan khas Batak ini menjual makanan non halal bagi umat muslim.
Teman-teman tahu sendirilah, rumah makan khas Batak itu kan menjual makanan-makanan terenak di dunia, teman-teman. Ada ikan mas arsik, ada babi panggang, ada babi rica, ya. Apalagi saksang dengan sup babi itu, waduh. Itu makanan paling nikmat semua itu, teman-teman. Saya jadi kangen makanan khas daerah saya ini, teman-teman. Cuma sayang ya, di tempat saya merantau ini, teman-teman, jarang saya temukan ada rumah makan khas Batak. Ya, kalaupun ada, rasanya tentu sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kita makan langsung di daerah Batak sana. Lagi pula harganya di tempat saya ini juga lumayan mahal, teman-teman. Kalau menurut ukuran dompet saya ya. Maklumlah, saya orang sederhana ini, teman-teman. Sebenarnya kalau saya tiap kali lewat gitu ya, rumah makan khas Batak, pengen sekali sih singgah makan gitu ya. Tapi begitu ingat cicilan, ingat beras di rumah, ingat popok dan susu anak gitu ya, akhirnya nggak jadi singgah makan deh. Tapi kalau teman-teman ada yang mau niat traktir saya makan makanan terenak di dunia ini, yaitu makanan khas Batak atau segala yang berhubungan dengan babi lah, itu enak sekali teman-teman. Ayolah kita gas kalau ada yang mau traktir makanan ternikmat di dunia ini, siapa sih yang berani nolak? Nice. Kalau kita kembali perhatikan di video tadi, teman-teman, ya kita bisa mendengar ternyata selain ada suara perdebatan, ada juga suara azan ya. Cukup keras juga sih suara azannya. Kemungkinan besar ada masjid di dekat situ, teman-teman. Makanya suaranya kedengaran cukup keras kan. Nah, bisa jadi karena ada masjid di dekat situ, orang-orang ini keberatan ada rumah makan khas Batak dekat masjid, makanya disuruh tutup, teman-teman. Kebayang nggak sih lagi bakar babi panggang gitu ya, terus asapnya ngebul ya, wanginya, aromanya sampai masuk ke dalam masjid gitu ya. Ada orang sholat di situ, lalu atau ada orang yang mau pergi ke masjid mau sholat lewat rumah makan khas Batak tersebut. Dia hari-hari dia cium itu aroma babi panggang waktu orang rumah makannya lagi bakar babi panggang mungkin ya. Nah, jadi ini opini saya, teman-teman. Bisa jadi karena hal ini yang membuat mereka akhirnya keberatan, makanya diminta supaya rumah makan khas Bataknya ini ditutup. Tapi ini opini saya ya, teman-teman. Ini belum menjadi sebuah opini yang valid sih. Tapi kalau teman-teman ada di antara yang menonton video ini yang tahu masalah sebenarnya, tolong dikoreksi dan tolong beritahu saya di kolom komentar. Tapi meskipun demikian, sepertinya masalah ini tidak sampai panjang dan berlarut-larut, teman-teman. Ya, tahu sendirilah kan. Karena lagi pula kan ini kan masalahnya terjadi di tanah Sumatera Utara yang mayoritas juga ya banyak orang Batak lah di sana. Makanya mungkin nggak sampai berlarut-larut. Dan akhirnya teman-teman masalah ini berhasil diselesaikan. Dan akhirnya Ormas PBB sendiri, Pemuda Batak Bersatu sendiri, berhasil membantu rumah makan khas Batak tersebut untuk tetap buka dan berdagang. Karena ada video lain yang saya temukan juga di akun TikTok yang sama, ya ada narasi yang dituliskan begini, teman-teman. Salam dari PBB Panser, dan masalah yang dirampas RG penutupan rumah makan khas Batak hasil perundingan Ketua DPC Serge dan Camat Rampa berjalan dengan baik, dan rumah makan pun bisa dibuka seperti biasa. Puji Tuhan, akhirnya rumah makan khas Batak, ya, makanan terenak di dunia, ternikmat di dunia bisa buka kembali, teman-teman. Coba kita putar ya sedikit videonya ya. Oke, videonya ternyata singkat aja teman-teman dan merupakan cuplikan-cuplikan foto ya. Dan di video tersebut kita bisa melihat tadi ada foto juga beberapa ormas PBB sedang makan makanan khas Batak juga, teman-teman. Dan mereka sepertinya menikmati sekali ya bisa makan makanan khas Batak di rumah makan tersebut. Salut deh buat PBB, horas ya. Semangat buat PBB dan teruslah berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai toleransi di Indonesia ini. Jangan kasih kesempatan buat pelaku-pelaku intoleran bertindak sesuka hati mereka. Apalagi kalau mereka sudah bertindak untuk kepentingan kelompok mereka saja dan merugikan kepentingan kelompok yang lain. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.